Kamu percaya nggak, negara yang nge-ban kripto justru jadi pabriknya blockchain? Cina larang kripto, tapi anehnya justru banyak kripto gede lahir dari sana. Kok bisa ya? Sekarang Indodax bakal spill the tea 5 kripto made in China yang masih hidup dan bahkan punya potensi cukup oke di tahun 2026 ini. Pertama ada NIO. Kripto ini sering disebut sebagai Ethereum-nya China. Fungsinya itu buat smart contract dan bikin aplikasi di blockchain. Bedanya nih, NIO dari awal udah mikirin soal regulasi dan identitas digital. NIO yang awalnya diluncurkan dengan nama N-Shares pada tahun 2014 telah berevolusi atau berubah menjadi ekosistem blockchain yang komprehensif. Di tahun 2025 lalu, NIO N3 hadir dengan performa yang jauh meningkat dan mendukung hingga 10.000 transaksi per detik atau TPS. Kedua, VeChain atau dengan kode listingnya VET atau FET. Kalau yang ini bukan sekedar kripto biasa. Proyek kripto VeChain ini dipimpin oleh Sunny Liu, mantan CIO Louis Vuitton China. VeChain dipakai buat tracking barang di dunia nyata, mulai dari logistik, supply chain, sampai produk branded. Mulai dari Walmart China, BMW, dan DNV GL. Platform ini memungkinkan pelacakan real-time setiap produk dari pabrik hingga konsumen akhir, mengurangi pemalsuan dan memastikan keaslian produk. Makanya, banyak yang bilang ini salah satu proyek kripto yang benar-benar kepakai. Made in China yang ketiga, Conflux atau dengan kode listingnya CFX. Jadi Conflux itu proyek yang langka karena lahir di Beijing plus dapat dukungan langsung dari regulator lokal. Teknologi Conflux menggabungkan Proof of Work dan Proof of Stake dalam sistem 3GRAP alias kecepatan transaksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan blockchain lainnya. Yang membuat Conflux beneran istimewa ini karena statusnya sebagai satu-satunya proyek blockchain publik yang beroperasi secara legal di Cina berkat dukungan dari Shanghai Science and Technology Committee. FYI, di tahun 2025, Conflux telah berkembang pesat dengan dukungan untuk aplikasi DeFi, NFT, dan juga Metaverse. Keempat, ontologi atau dengan kodenya ONT. Kalau kamu orangnya peduli alias care banget soal data dan identitas digital, ini cukup menarik karena ontologi hadir sebagai solusi blockchain untuk verifikasi identitas di blockchain. Kripto ini diluncurkan oleh tim on-chain yang juga berada di balik proyek NIO. Ontologi fokus membangun infrastruktur identitas terdesentralisasi yang dapat diadopsi oleh berbagai industri. Platform ini memungkinkan individu dan organisasi mengelola data mereka sendiri melalui ontologi DID atau Decentralized Identifier. Kelima, Crypto Made in China ada Nervos Network atau dengan kode listingnya CKB atau CKB. Nervos dirancang sebagai blockchain layer 1 yang memungkinkan menampung berbagai aset dalam satu jaringan. Di tahun 2025, Nervos telah mengembangkan Godwoken V2, solusi layer 2 atau layer 2 berbasis rollup yang meningkatkan throughput hingga 100 kali dengan biaya transaksi minimal. Pengembangan ini menjadikan Nervos sebagai salah satu blockchain paling efisien untuk aplikasi DeFi dan juga GameFi. Well, jadi meski China kelihatan kayak anti kripto, tapi faktanya mereka tetap jadi salah satu sumber inovasi terbesar di industri ini. Ya, 5 koin tadi bisa jadi contoh nyatanya. Dan ribuan kali Indodax sampaikan ini bukan ajakan untuk membeli atau bahkan menjual aset kripto tertentu. Selalu lakukan riset sendiri atau do your own research sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Kalau kamu suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And see you on the next video. Stay happy, stay healthy. Ciao.